eh, sebenarnya pupuk ini kita katakan pupuk karena itu kebutuhan untuk tanaman. Dan ditambah nutrisi di sini, organik ya. Di sini juga penting sekali mencantumkan ini. Nanti kita mungkin akan dapat benang merahnya apa itu pupuk, apa itu nutrisi, apa itu organik ya. Sambil berjalan para visioner. Oke, kita lihat ya. Tujuan pemupukan ini awalnya saya sampaikan tujuan pemupukan itu adalah untuk memupuk untuk memenuhi jumlah kebutuhan hara yang kurang atau tidak sesuai di dalam tanah agar mendapatkan target produksi pertanian. Nah, di sini perlu saya sampaikan kepada para visioner bahwa eh, setiap industri pertanian itu pasti membutuhkan pemupukan. Kenapa? Karena eh, karena pemupukan itu untuk meningkatkan ataupun memberi makan tumbuhan apa yang kita tanam gitu. Jadi ada juga tanaman yang tidak perlu dipupuk. Contohnya apa? Contohnya tanaman di hutan. Kalau hutan itu tidak ada yang memupuk di sana. Jadi mereka itu melakukan pemupukan mandiri secara sendiri. Karena apa? Karena kalau di hutan itu tidak ada unsur-unsur hara yang dibawa keluar. Nah, jadi intinya begini, apa yang ada di dalam tanah, di dalam hutan, itu diserap oleh tanaman, kemudian tanaman itu berproduksi di sana, kemudian mati di sana, menjadi lagi pupuk di sana. Jadi tidak ada unsur-unsur yang dibawa keluar daripada hutan tersebut. Jadi dia bisa memupuk diri dia sendiri, ya. Terjadi siklus di sana, ya, terjadi siklus. Tetapi berbeda dengan tanaman yang tanaman industri nih, tanaman yang kita tanam nih contohnya nih. Contohnya kita punya pohon mangga. Ya, pohon mangga itu tidak pernah kita pupuk. Mangga itu makannya dari mana? Ya dari dalam tanah ya. Dan karena di dalam tanah itu banyak makanannya si mangga, si pohon mangga. Kemudian mangganya kita petik keluar. Artinya ada sesuatu yang kita ambil keluar dari lingkungan tersebut. Ya, mangganya kita panen, kita bawa keluar. Kemudian dia akan mengambil lagi makanan dalam tanah. Lama-lama makanan dia akan habis. Karena hasilnya itu kita bawa keluar. Kalau hasilnya itu di dalam lokasi tersebut, lokasi tanah tersebut, dan membusuk di situ, terjadi siklus di situ. Sehingga tidak terlalu perlu dilakukan pemupukan. Jadi jangan heran kalau kita tidak pernah pupuk mangganya kita, tidak pernah kasih pupuk mangga di halaman kita, ya lama-lama dia hasilnya akan berkurang, akan berkurang hasilnya untuk kita karena makanan untuk pohon mangga itu sudah berkurang. Nah, seperti itu ya para visioner, mudah-mudahan para visioner bisa menangkap apa yang saya sampaikan. Ya, kemudian apa itu pupuk ya? Pupuk itu diklasifikasikan oleh Balitbang bahwa pupuk atau unsur hara yang diperlukan oleh tanaman itu adalah 16 unsur ya. Jadi unsur hara ini karena dia untuk tanaman kita sebut unsur hara, tetapi kita kalau untuk manusia kita butuhnya seperti vitamin ya, vitamin, mineral, enzim ya, kita perlukan bakteri ya. Nah, di sini ada 16 unsur hara vitamin yang dibutuhkan oleh tanaman ya, oleh tumbuhan. Contohnya seperti bukannya contoh ya ini salah satu eh, dari dalam daftar ini kita bisa lihat juga ada N, ada P, ada K, ada C, ada H. Ini semua adalah eh, apa lambang kimia eh, apa tuh Pak Henry? Apa kimia ini namanya? Oke. Ya, Nah, unsur-unsur kimia, Pak. Itu unsur yang unsur diperlukan sama kimia. tanaman. Oke. Ya. Kemudian kita lihat ada N, P, K, C, H, O, C, A, M, G, S itu kita dikelompokkan sebagai unsur hara makro. Kemudian di bawahnya ada Cu, Zn, ada zinc, ada besi segala macam. Itu unsur hara mikro.
kenapa dikelompokkan dua begitu? Karena unsur hara makro itu dibutuhkan dalam jumlah yang lebih banyak, ya, lebih banyak oleh tanaman. Sedangkan yang mikro, yang baris ke bawah, di bawah, itu unsur makanan ataupun nutrisi yang eh, dibutuhkan lebih sedikit daripada eh, yang makro oleh tanaman. Nah, kita lihat unsur-unsur kimia ini sebenarnya sama seperti manusia, ya, sama seperti diri kita. Kita kan di sini banyak samanya. Ini semua unsur saya rasa di tubuh kita ada. Nah, contohnya enggak usah banyak-banyak. Kita kan butuh katakanlah zat besi, ya. Kita butuh stank gitu loh. Kemudian butuh Mg di dalam badan kita semua perlu. Nah, yang kita perlukan di badan kita sebenarnya kita dapat dari mana? Ya dari tanaman, dari tumbuhan, dari hewan. Nah, tanaman dan hewan itu dapat dari mana? Dia dari pupuk, dari dalam tanah, gitu kan? Nah, dia serap sama dia menghasilkan buah yang mengandung vitamin-vitamin atau mineral ataupun eh, eh, vitamin vitamin dan mineral ini kemudian kita makan dan itu menjadi vitaminnya kita, yaitu siklusnya seperti itu para visioner. Nah, saya berpikir bahwa apa yang dibutuhkan oleh tanaman, tanaman menghasilkan buah atau daun atau sayur atau daun atau dahan apa segala macam, dan lalu kita makan, kita mendapatkan unsur hara itu, ya. Kemudian kita berikan lagi ke tanah ataupun ke sebagai makanan daripada tumbuhan. Itulah namanya siklus para visioner. Jadi tanaman membutuhkan unsur hara ini, kita manusia juga membutuhkan unsur hara ini. Begitu muternya seperti itu, siklusnya seperti itu para visioner. Oke. Nah, kita lihat kalau ada itu sebenarnya di tanaman juga membutuhkan selain unsur hara makro dan mikro tadi, vitamin, sebenarnya mereka juga membutuhkan enzim, membutuhkan ZPT. Enzim manusia juga membutuhkan kan? Manusia juga membutuhkan mikroba juga untuk menghasilkan enzim. Begitu juga dengan pupuk hayati nih. Yang disebut pupuk hayati adalah pupuk yang mengandung mikroba. Mikroba-mikroba yang dibutuhkan oleh tanaman itu namanya pupuk hayati. Jadi kita ada di mana sebenarnya? Kita ada di pupuk hayati yang merah ini, ya, yang bisa menghasilkan enzim, tetapi kita tidak hanya melulu mempunyai apa mikroba, tetapi kita juga ada kandungan eh, unsur hara mikro di dalam dan sebagian makro dalam jumlah kecil di dalam kita punya ABG, ya. Tetapi kekuatan kita sebenarnya ada di pupuk hayatinya, pupuk hayati mikrobanya. Di mikroba, jadi semua ABG B, ABG bio, ABG degra, ABG maxi, semua sebenarnya itu isinya mikroba. Dan mikroba itu ditambah dengan unsur hara mikro dan ada sebagian makro. Nah, tetapi pupuk hayati ini juga mempunyai fungsi, dia punya mikroba, ya, bisa mikroba ini bisa menambah N. Contohnya, ya, kita punya nanti kita akan sampai pada eh, produk apa sih kita mempunyai mikroba yang begitu hebat bisa menangkap N. N itu sebenarnya nitrogen yang ada di udara dan itu bisa ditangkap oleh mikroba dan bisa disimpan di tanaman dibutuhkan oleh tanaman. Nah, pupuk hayati kita ini selain juga itu juga menghasilkan enzim yang dibutuhkan oleh tanaman, ya. Kemudian pupuk kita ABG kita juga mengandung ZPT. ZPT ini adalah zat pengatur tumbuh. Ini tidak lain adalah hormon. Tetapi hormon yang kita gunakan adalah hormon hormon apa? Yang dari tumbuhan itu loh, ya. eh, Hormon dari tumbuhan saya sampai lupa sebutkan menyebutkannya, tetapi saya tahu persis ini bahwa hormon yang kita gunakan adalah hormon yang natural lah istilahnya, tidak tidak berlebihan, bukan dari kimia. Nah, hormon ini juga dapat membantu
tanaman dalam produksinya gitu loh, untuk membesarkan tanaman, untuk mempertahankan tanaman itu tetap kokoh, ataupun tanaman itu tetap eh, menghasilkan rasa apa eh, meningkatkan pertumbuhannya. Contohnya JPT itu ada auksin, ada psikotokinin, ada berbagai macam unsur zat pengatur tumbuh yang kita miliki di dalam ABG ya. Salah satu contohnya nih eh, zat pengatur tumbuhnya itu ZPT-nya itu ada namanya sitokinin, ada giberelin, ada apalagi macam-macam lah itu ya. Itu kalau mau lebih jelasnya kita mungkin bisa bisa baca sendiri. Jadi eh, jadi ada juga hormon tuh ya. Dia tugasnya adalah membelah sel. Jadi selnya satu dia membantu supaya belah selnya jadi dua, ya dua jadi empat. Nah itu untuk percepatan pertumbuhan kan. Nah sel yang jadi dua itu ya, yang satu tadi belah jadi dua. Ada juga ZPT itu yang membantu memperbesar sel yang sudah dibelah ini, ya. Sel itu jadi lebih besar sehingga tumbuhan ataupun buahnya lebih besar kan. Eh, sudah selnya dibelah, kemudian selnya ini diperbesar. Nah, itu percepatannya seperti itu. Nah, setelah diperbesar, ada juga dia punya zat pengatur tumbuh itu membuat sel ini supaya tidak cepat mati, tidak cepat busuk. Nah, di situ itu fungsi-fungsinya itu ZPT sebenarnya. Ya, jadi ABG kita itu sebenarnya sangat sakti, ya, sangat bagus karena mengandung eh, mikroba, mengandung unsur hara mikro, makro, kemudian ada zat pengatur tumbuh, ya. Mikroba yang bisa menghasilkan enzim juga, ya. Oke, mikroba ini sangat banyak macam. Jadi malam ini juga saya sendiri tidak terlalu hafal itu apa mikroba apa saja. Ya, kita semua kita percayakan ke Pak Profesor Tolar Simanmata untuk memformulasikan ini semua. Oke, kita lanjutkan ya. Eh, nah, ini salah satu produk kita, ya ABG Degra. Degra ini dia mengandung satu mikroba atau beberapa mikroba yang tugasnya apa? Tugasnya adalah menghancurkan bahan-bahan organik. Jadi bahan-bahan organik itu apa? Bahan-bahan contohnya nih, eh, contohnya, kalau di dalam hutan kan kita tahu bahwa pohon itu akan mati, daunnya akan gugur, kemudian akan membusuk, ya, membusuk dan itu dimanfaatkan lagi oleh tanaman tersebut. Dan kalau di dalam hutan itu tidak, karena tidak ada yang ganggu apa segala macam, itu bisa eh, dan itu juga memakan waktu yang lama untuk proses pelapukan itu. Jadi dilapukan, gitu, kemudian jadi kompos, kemudian jadi banyak unsur hara dan diserap lagi oleh tanaman. Itu proses bisa bertahun-tahun. Nah, kalau kita di tanaman industri ataupun kita di lingkungan manusia lah ya, yang melakukan pertanian, ya tentunya kita tidak punya kesabaran begitu tinggi ya untuk menunggu daunnya lapuk, ya kan, batangnya lapuk untuk menjadi pupuk lagi kan, jeraminya lapuk sendiri untuk jadi pupuk lagi itu kita karena kita industri kita tidak bisa menunggu terlalu lama. Oleh sebab itu kita butuh bantuan nih, bantuan eh, para tentara ini yang tugasnya adalah membuat pembusukan itu terjadi dengan cepat, ya. Jadi kalau kita ada limbah organik, ya, ada eh, ini kita ada septic tank, ada pembuangan limbah segala macam, ya. Itu bisa gunakan mikroba ini untuk membantu menghancurkan lebih cepat dan itu membunuh juga ya, melawan bakteri-bakteri eh, yang merugikan istilahnya, yang terjadi yang berbau busuk segala macam itu bisa diatasi dengan ABG Degra. Jadi kalau kita punya saluran air di rumah, ya di WC-nya kadang-kadang suka naik ya baunya ya di saluran pembuangan air ya. Kemudian kalau di septic tank kita gampang penuh atau eh, sulit terurai atau lama terurai, ini bisa kita kirim bantuan dari ABG Degra ataupun
tempat cucian piring, buangan air itu kadang-kadang suka bau, ya. Kita siramkan dengan ABG Degra yang ke dalam saluran tersebut, dan mikroba ini akan membantu mengurangi bau busuk yang ditimbulkan oleh mikroba jahat itu di dalam saluran. Nah, kemudian kalau kita punya tanaman ataupun punya kompos segala macam, ya, kita punya eh, apa eh, kotoran hewan, kohe, eh, pupuk organik itu kadang-kadang itu juga mengandung mikroba-mikroba yang jahat, yang mikroba antagonis itu bisa kita jinakkan dengan ABG Degra. Jadi harus difermentasi dengan ABG Degra dahulu. Jadi kalau teman-teman punya kandang ayam, ya, kandang ayam kan biasanya kotorannya itu kan ke bawah dan bau. Apalagi kalau musim hujan itu baunya kemana-mana, bau amoniak apa segala macam. Nah, lebih baik kalau kita kandang ayam itu kita selalu semprotkan dengan ABG Degra. Jadi baunya pun akan sangat berkurang sangat jauh. Kemudian dia punya limbah, ya, kotorannya itu nanti akan jadi siap pakai untuk dipakai sebagai pupuk. Tetapi kalau kita tidak ada proses, ya, itu kotoran hewan itu tidak boleh dipakai langsung ke tanaman karena masih mengandung mikroba antagonis atau mikroba jahat yang harus kita eh, selesaikan tuh, ya kan, mikroba tersebut, ya. Nah, lawannya supaya lebih cepat siap pakai untuk dipakai adalah kita gunakan ABG Degra ini untuk untuk membuat pupuk tersebut matang lah istilahnya, ya. Ini ABG Degra. Kemudian kita punya ABG Bio juga. ABG Bio ini yang tadi saya sampaikan, ya. Ada agen hayati, ZPT nih, diperkaya dengan nutrisi, ya. Nutrisinya apa yang tadi saya sebutkan, bahwa ada unsur hara mikro, makro, eh, dan dan tentunya ada juga agen hayati tersebut, ya. Kemudian ada juga ZPT, ya, zat pengatur tumbuh, ya. Ini semua kunci ada di bio, Bapak Ibu, ya, para visioner. Jadi jangan sampai kita punya pemikiran bahwa tanaman saya pakai Degra saja sudah selesai, ya. Degra punya tugas sendiri. Nah, bio punya tugas yang berbeda. Tentunya tugas berbeda oleh eh, agen hayati yang berbeda atau mikroba yang berbeda juga. Jadi tidak bisa kita hanya pakai Degra ataupun hanya pakai bio. Ya, pakai bio saja bisa dengan fungsinya dia, tetapi tidak maksimal. Mungkin ada sampah-sampah atau ada limbah organik di tanaman tersebut yang bisa kita gunakan Degra untuk memanfaatkan agar bahan-bahan organik tersebut juga menjadi terurai dan bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Jadi selain Degra, ya, ada bio di sini yang punya tugas yang berbeda, ya. Eh, Kemudian eh, di sini juga ada penambat N, ya, kalau nggak salah, di perkaya nutrisi senyawa bioaktif konsorsium agen hayati akar, yaitu menambat nitrogen. Nah, ini di sini. Di sini kuncinya. Kita ingat tadi ada unsur hara makro yang banyak dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah banyak, ya. Nah, di sini di bio ini ada agen hayatinya. Agen hayatinya untuk menambat N itu apa? N itu sebenarnya nitrogen ada di udara. Nah, di udara kalau di tanaman itu lewat begitu saja, ya kan? Nah, yang lewat di sekitar tanaman, karena ada mikroba ini, dia bisa menangkap N itu. Diambil N-nya, disimpan, ya kan, untuk kebutuhan si tanaman. Sehingga saat kita selalu melakukan pemupukan NPK itu kan N-nya cukup tinggi kita perlukan. Jadi bisa membantu mengurangi pemakaian nitrogen. Eh, eh, N itu dari luar. Jadi di sini ada agen yang bertugas untuk mengumpulkan nitrogen. Nah, fungsinya selain dari udara diambil, kalau kita melakukan pemupukan nitrogen, pemupukan NPK, dia juga akan mengikat N yang sudah kita pupuk itu supaya tidak menguap. Karena nitrogen ini gampang menguap kan. Jadi kalau tidak ada unsur eh, apa senyawa bioaktif ini
ataupun tidak ada mikroba ini, kemungkinan apa yang kita pupuk ke tanaman akan menguap gitu loh. Jadi ini apa mikroba yang ada di dalam bio ini akan membantu menahan nitrogennya supaya jangan pergi gitu loh. Ya, bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan. Oke. Kemudian pertama manfaatnya adalah untuk meningkatkan kesediaan ya dalam tanah. Tadi bagaimana prosesnya tadi saya sudah jelaskan. Ah, meningkatkan kelarutan P ya. Jadi gini, para visioner, ini yang belum saya sampaikan tadi, bahwa tanah kita itu ya eh, umumnya petani selalu memupuk dengan NPK, dan memang itu tidak salah. Memang itu tanaman itu memerlukan NPK, para visioner ya, itu pupuk kimia ataupun organik ya. N, P, dan K itu sangat dibutuhkan. Sumbernya dari mana? Ada sumber dari kimia, ada sumber dari organik. Semuanya bisa ada NP, N-nya, ada P-nya ya. Nah, P kalau terjadi kebanyakan ya, jadi kita kadang-kadang tidak tahu tuh tanaman itu sudah cukup atau belum. Jadi kita berdasarkan buku, berdasarkan takaran ya kita kasih aja NPK NPK sesuai dengan buku kan, NPK. Nah, P yang tidak terserap oleh tanaman ya, tidak terpakai oleh tanaman, itu akan menjadi mengeras atau terjadi residu di tanah yang kita tebar P-nya itu. Jadi kalau terjadi residu ya, maka tanah itu akan jadi keras, mengeras. Semakin keras tanahnya, maka semakin tidak sehatlah tanah tersebut ya. Jadi sehingga akar-akar tanaman tidak bisa menyerap pupuk yang kita berikan, eh, tidak bisa diserap dengan maksimal. Jadi percuma saja juga kalau tanahnya sudah keras, P-nya sudah terjadi residunya banyak, ya. Walaupun kita cangkul, cangkul hanya untuk memisahkan, kemudian kalau nanti akan mengeras juga gitu loh. Nggak bisa pakai cangkul gitu untuk menguraikan P-nya ini. Jadi P ini mau nggak mau harus ada mikroba yang atau makhluk halus ini yang eh, mengurai P-nya supaya P-nya terurai, tanahnya jadi gembur, kemudian P yang terurai ini akan bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Jadi begini para visioner, kadang-kadang di lapangan kita ketemu teman-teman kita yang menjual pupuk organik, ya. Teman-teman yang menjual pupuk organik, kemudian dia mempromosikan bahwa pupuk dengan hanya pakai pupuk organik dia saja cukup, tidak usah pakai pupuk lain. Itu betul juga, ya. Karena pupuknya itu mengandung mikroba yang sebagai pelarut fosfat ini. Kemudian organik atau mikroba yang mengurai P itu sehingga P-nya terurai, tanaman itu langsung bagus karena ketersediaan P-nya masih ada, hanya perlu diurai dan diserap oleh tanaman. Kita nggak pakai pupuk P pun nggak masalah karena masih banyak persediaannya di tanah. Hanya dia mengeras. Begitu dikasih mikroba yang dapat mengurai P ini, maka tanaman itu akan menjadi subur. Jadi teman kita yang tadinya menjual pupuk organik itu sudah benar hebat ya, dapat meningkatkan hasil sekian banyak ya kan? Itu kita percaya itu benar ya. Itu mungkin benar. Nah, tetapi kata-kata bahwa kita tidak perlu pakai pupuk lain itu adalah salah ya. Karena apa? Kita banyak terjadi residu P, banyak persediaan P di dalam tanah itu, ya. Begitu diurai, bisa diserap, tanaman jadi bagus, ya kan? Kemudian tanaman jadi bagus, kan diserap sama tanaman, lama-lama P-nya habis. Jadi panen pertama mungkin bagus, ya. Kemudian kita tidak tambahkan P lagi, tidak tambahkan pupuk lain, ya. Panen kedua dia akan menurun. Panen ketiga mungkin akan gagal, ya, karena kita P yang ada di tanah itu sudah habis. Karena apa? Karena kita sudah termakan dengan si sales tadi mengatakan tidak usah pakai pupuk lain, cukup pakai pupuk ini saja katanya gitu loh. Nah, ini agak menyesatkan ya para visioner ya. Jadi hati-hati.
kita di lapangan juga kita jangan over eh, promosi seperti itu ya. Jadi hati-hati. Walaupun kadang-kadang seperti yang saya sampaikan tanah itu sudah rusak, kemudian kita pakai ABG Bio dan langsung jadi gembur, jadi sehat, lantas dipikir bahwa tidak usah pakai pupuk lain, suruh pakai ABG Bio saja, itu juga tidak benar karena lama-lama P-nya akan habis ya. N-nya pun tidak cukup dengan hanya mikroba, kita tetap masih perlu eh, menambahkan N dari luar dan K juga dari luar ya. Kemudian hal lainnya manfaatnya adalah menekan pertumbuhan dan perkembangan patogen tanah. Jadi sekali lagi bahwa ini mikroba baik ya, istilahnya eh, probiotik ini ya. Eh, kita mengandung mikroba yang baik. Jadi mikroba yang jahat itu bisa dikalahkan dengan mikroba kita ya, mikroba dari ABG Bio ini. Ya, kemudian merangsang pertumbuhan daun, buah, dan akar. Ya, ya ingat tadi yang saya sampaikan ya, kita karena kita punya ZPT di sini ya, jadi sehingga dia bisa merangsang pertumbuhan daun, buah, dan akar. Sebenarnya rangsang akar dulu, ya, daun, batang, lalu buah gitu. Nah itu yang dirangsang gitu loh untuk memperbesar itu ya. Oke, kemudian meningkatkan produktivitas dan kualitas tanaman tentu itu Pak sudah pasti ya. Jadi kualitasnya akan lebih baik karena buahnya akan lebih besar. Kemudian buahnya tidak cepat busuk ya. Karena ada ZPT-nya tadi supaya sel-selnya itu tidak cepat mati. Sudah dipecah, diperbesar dan dipertahankan tidak cepat mati selnya. Nah, kalau terjadi pembusukan kan artinya selnya sudah mati. Nah, kemudian sebenarnya di sini juga bisa memperkuat rasa ya. Jadi memperkuat rasa ya, bukannya buahnya jadi manis ya para visioner ya. Nah, jadi memperkuat rasa. Jadi ada buahnya yang kita perlukan manis ya, dia akan lebih manis. Ada yang kita perlukan pedas, dia akan lebih pedas. Ada yang kita perlukan asam, dia akan lebih asam. Jadi memperkuat rasa ya, bukan membuat buahnya jadi manis ya, memperkuat rasa ya. Jadi tidak semua buah itu kita perlukan manisnya. Ada juga buah yang kita perlukan asamnya. Ya, para visioner ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita kemudian ada ABG Maxi ya. Nah, Maxi ini lebih cenderung ke tanah ya. Lebih kepada dia sebagai pembenah tanah ya. Kita lihat di sini ada dia sebagai ramuan pembenah tanah dan pemacu tumbuh soil conditioner. Jadi atau dan growth booster. Jadi bukan hanya rambut kita yang butuh conditioner ya, tanah juga butuh conditioner supaya bisa lembut ya, bisa baik gitu kan, gampang lebih mudah ditempati oleh tanaman ya. Kemudian ABG Maxi ini juga merupakan konsentrat organik ya. Kita lihat ini ada unsurnya tuh, ada Ca seperti tadi makro yang kita perlukan kan, betul nggak? Ca, Mg ya, C organik itu adalah kita butuhkan dalam jumlah banyak. Nah, disinilah perannya ABG Maxi. Jadi tadi kita sudah punya Degra ya, punya Bio, punya tugas sendiri, dan di sini Maxi juga punya tugas sendiri ya. Kemudian ada unsur hara mikro juga, ada Fm, Fe besi ya, Mn, Zn itu zinc kalau nggak salah. Yang dimana kita juga membutuhkan ya. Tentunya kalau kita butuh zinc, tentunya kita tidak boleh makan ABG Maxi ya tentunya. Harus melalui proses ya. Prosesnya ke tanaman, dari tanaman itu baru kita makan tanamannya untuk menambah zincnya kita ya. Jadi manfaat daripada Maxi ini adalah meningkatkan KTK. KTK itu eh, saya tidak, saya lupa nih singkatannya KTK. Nanti kita lihatlah perbenaran katanya KTK ya. Kemudian mengaktifkan mikroorganisme organisme tanah ya. Jadi diaktifkan ya. Contohnya tanah-tanah itu ada mikroorganisme yang baik ya. Kita eh, tingkatkan keaktifannya ya. Jadi cocok sekali sebenarnya ini dipadukan dengan ABG Bio ya.
Jadi bio ini kalau kita pakai hanya tunggal, ditambahin maksi ini nggak akan ngeboost lagi gitu loh. Ya kan? Karena dia menyediakan rumah atau mengkondisikan tanah itu agar lebih nyaman untuk si mikrobanya ABG bio ini. Ya. Kemudian pH tanah juga akan distabilkan dengan ABG maksi. Jadi kalau pH tanah diseimbangkan, kemudian senyawa bioaktif ya, efisiensi pemupukan. Jadi efisiensi pemupukan itu adalah pupuk yang kita eh, sampaikan ataupun kita terapkan ataupun kita pupuk tanamannya itu akan lebih efektif diserap oleh tanaman. Jadi para visioner, walaupun kita ini sudah mengandung unsur hara makro, mikro, dan eh, apa mikroba dan lain-lain enzim ya ZPT tetap ini tidak cukup. Kita masih tetap memerlukan pupuk seperti NPK kemudian apa eh, magnesium apa segala macam yang cukup perlukan itu masih diperlukan untuk membantu ngeboost atau meningkatkan produktivitas daripada tanaman kita. Ya, para visioner ya. Jadi tidak hanya pakai biodegra maksi sudah selesai ya. Kita masih tetap eh, memerlukan pupuk yang lain ya. Jangan sampai kita menyampaikan salah ke lapangan. Oke, kita lihat penggunaannya ya. Eh, di sini kita masuk pada pemupukan ya. Pemupukan. Pemupukan itu sebenarnya ada dua cara. Ada dua cara pemupukan. Dua-duanya lebih baik kalau kita aplikasikan dua-duanya itu akan jauh lebih baik. Yang pertama adalah soil feeding. Ini yang umumnya kita lakukan. Contohnya kita kasih pupuk ke tanah ya, pupuk apa NPK, kotoran hewan dan lain-lain. Kita berikan ke tanah itu namanya soil feeding ya. Kita memberi makanan melewati tanah untuk tanaman ya. Kemudian ada foliar feeding ya. Kita berikan makanan ya atau nutrisi melalui daun langsung ke mulutnya gitu. Itu foliar feeding. Itu kita lakukan penyemprotan atau penyiraman. Ada dua cara. Jadi sebenarnya ABG itu berperan di mana? Kita lihat ya. Oke, penggunaan ABG yang mau saya sampaikan ya pada para visioner, yang utama adalah ABG aktif ya. Ya, ABG aktif ini digunakan untuk apa? Untuk tolong di mute dong Pak Henry. Ya, Oke. Nah, iya, maaf Pak, saya belum. cara penggunaan ABG itu bagaimana? Jadi cara penggunaan ABG itu ya, itu pertama kita penggunaan ABG itu untuk tanah dulu ya. Yang utama adalah untuk tanah kita penggunaan ABG-nya. Untuk tanah kita harus bikin ABG aktif namanya ya. ABG aktif itu bagaimana cara bikinnya? Di sini kita lihat ya. Kita perlukan 2 bungkus ABG Bio. Kemudian ditambah 2 bungkus ABG Degra, 2 bungkus ABG Maxi. Ini dua ya, termasuk mewah nih ya. Ini adalah pupuk kita berikan ABG yang cukup mewah. Karena apa? Karena tadi kita sudah pelajari bahwa ABG itu adalah kumpulan daripada mikroorganisme, mikroba, ditambah enzim dan lain-lain ya. Itu semakin banyak kita berikan ke tanaman, ya, itu akan semakin baik, ya, semakin baik. Jadi istilahnya tuh tentaranya semakin banyak, itu akan menghasilkan eh, kekuatan yang lebih besar gitu. Intinya seperti itu. Jadi sehingga patogen atau apa itu bisa kita lawan dengan cepat ya, menguraikan dengan cepat ya. Jadi tentara karena pekerja ataupun tentara kita banyak ya. Kemudian bahan satu lagi yang dari luar adalah dedak. Kalau dedak mungkin ada yang sebut dedak, ada yang bilang itu bekatul. Itu bekas dari pabrik penggilingan ya. Itu yang kecil-kecil yang halus-halus itu dedak. Nah, biasanya untuk makanan ayam ya. Itu sebanyak 2 sampai 5 kilo, tidak masalah. Nah, ada juga teman-teman di lapangan kemarin Pak Asam tuh tanya saya,
Pak, kalau nggak ada dedak, bagaimana? Ya nggak apa-apa kalau nggak ada dedak, ya kan? Kalau paling bagus, ini yang paling ideal ya kita pakaikan dedak, ya. Nah, kemudian kita tambahkan lagi perlu bahan NPK itu. NPK itu komposisinya macam-macam lah. Ada yang 16 16 16, ada yang 15 15, ada yang 20 10 10, macam-macam itu NPK komposisinya. Ya, yang mana saja oke, ya. Tetapi lebih baik NPK yang bagus, karena NPK yang kurang bagus biasanya tidak memberikan komposisi NPK-nya itu sebenarnya kurang di bawah standar. Hanya tulisannya aja yang banyak, tapi isinya tidak banyak gitu. Nah, NPK yang bagus itu biasanya yang paling mahal itu NPK Mutiara. 1 kilo itu kalau nggak salah bisa 10.000 ya. Bisa 10.000 sampai 15.000 1 kilo. Ya, tidak terlalu mahal juga sih ya. Kemudian kalau kita hanya butuh 2 sampai 5 kilo kan nggak sampai 100.000 ya. Nah, kemudian kita butuhkan pupuk kandang. Pupuk kandang kering kalau bisa. Pupuk kandang ini 50 kilo sampai 100 kilo. Kalau kita mau bikin yang agak bagus kualitasnya, kita maksimalkan nih jumlah-jumlahnya. Kemudian pupuk kandangnya jadi hanya 50 kilo, ya. Itu akan lebih padat lah isinya, lebih ekstrak, lebih lebih apa istilahnya? eh, Lebih kandungannya. Kemudian semua ini dicampur jadi satu. Tentunya di saat kita campur itu kita tentunya tidak kita harus campurkan yang unsurnya sedikit dulu. Sedikit ditambah sedikit tambah sedikit tambah sedikit jadi banyak kan? Jangan jangan kita campurnya begini maksud saya. Ini kan kalau pupuk kandang kan 50 kilo atau 100 kilo, ya kan? Jangan 50 atau 100 kilo ini kita campur langsung dengan ABG Bio. Karena ABG Bio itu kan hanya sedikit gitu loh. Kita ngaduknya susah untuk menyampurnya sehingga rata, ya. Lebih baik kita begini, ABG Bio 80 gram kali 2, ABG Degra 80 gram kali 2. Kita campur dulu, ya. Tambahkan maksi, ya kan? Campur yang unsur sedikit nih. Habis itu kita campur dedak nih, ya kan? Nah, campur dedaknya menjadi yang 5 kilo, ya kan? Jadi total jadi 5 kilo kan? Apalagi kita tambahkan NPK, jadi total jadi 10 kilo. Nah, 10 kilo kalau kita campur dengan pupuk kandang 50 kilo atau 100 kilo, itu akan lebih lebih tercampur dengan lebih sempurna. Jadi lebih rata campurannya dan lebih mudah untuk kita mengaduknya. Ya, para visioner ya. Nah, oke. Ini sebenarnya ini semua pernah saya lakukan waktu dulu waktu saya belajar belajar sama Pak Prof. Ya, saya lakukan sendiri. Jadi saya tahu persis bagaimana cara campurannya. Oke, kemudian eh, setelah dicampur itu sempurna semua, ya udah rata, ya kita masukkan karung, ya masukkan karung jadi 2 karung atau 3 karung itu terserah lah kita, ya tergantung jumlahnya muatnya ya. Kita masukin karung ataupun tidak kita kumpulkan jadi satu gundukan, ya. Kemudian kita siram dengan air, ya siram dengan air sehingga agak lembab. Kita masukkan karung dulu, kemudian karungnya kita tumpuk, kemudian kita siramin air, ya, disiram air. Nah, nanti ditutup, ya, jauhkan dari sinar matahari ya, ditutup gitu loh. Itu seperti diperam lah gitu, diperam, jangan sampai kena matahari jadi kering nanti. Oke, ditutup dengan terpal ataupun apa sehingga itu eh, menjaga kondisi tetap lembab. Nah, kalau katakanlah ini pupuk kandangnya 50 kilo, dicampur lain-lain itu jadi 60 kilo kan? Dengan bahan lain, dengan dedak, dengan NPK dan ABG segala macam jadi 60 kilo. Kalau kita tambahkan air jadi total sekitar 70-80 kilo nanti jadinya. Ya, 2-3 malam itu kita taruh tetap lembab, jadinya bisa di atas 70 kilo. Nah, 70 kilo ini 70 kilo hasil peraman kita, hasil campuran kita, inilah kita sebut ABG aktif. Karena kan kita tidak mungkin sebut ini ABG bio tambah degra tambah 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 ini kan. Nah, kita kasih satu nama. Jadi nama ini adalah nama punya kita ya, para visioner ya.
ABG aktif. Ya, saya yang kasih nama itu ABG aktif. Oke, jadilah ABG aktif ini di atas 70 kilo. Nah, 770 kilo ini kita anggap satu resep ini penggunaan untuk 1 hektar ataupun setengah hektar terserah kalau kita mau kasih lebih mewah tanamannya eh, untuk 1 hektar. Nah, lantas ABG aktif ini kita campurkan dengan pupuk yang biasa kita gunakan. Nah, contohnya pupuk NPK yang biasa kita gunakan. Jadi komposisi NPK-nya tuh berapa besar itu tergantung kebiasaan daripada petani dan sesuai dengan rumus yang dianjurkan oleh Departemen Pertanian. Biasa kalau untuk padi di daerah ini ya, dia N-nya harus berapa kilo, P-nya harus berapa kilo, K-nya harus berapa kilo. Kita ikut petani sudah lebih tahu daripada kita. Jadi petani perlu berapa kilo, itu nanti ABG aktif ini dicampur, diaduk jadi satu. Katakanlah dia pakai NPK. Nih satu contoh yang paling gampang adalah tanaman sawit. Ya, tanaman sawit yang menghasilkan itu biasanya petani memberikan pupuk yang bagus biasanya 200 kilo. Tapi kalau pupuk NPK yang kurang bagus, ya biasa mereka pakai 300 kilo, 3 kuintal ya, 250, 300 per sekali pemupukan. Nah, ABG aktif ini dicampur dengan 200 kilo itu tadi, 200 atau 300 kilo dicampur jadi satu. Nah, setelah campur jadi satu, itulah digunakan untuk pemupukan. Untuk pemupukannya, para visioner ya. Jadi dicampur sesuai dengan kebiasaan dan sesuai dengan kebutuhan tanaman tersebut. Jadi kadang-kadang kalau petani itu, kalau sawit itu ada tambah lagi mungkin yang untuk pH tanah itu ya apa gitu ya, dolomit atau apa. Kemudian mungkin mereka perlu tambahan boron ya untuk menghasilkan eh, minyak yang lebih banyak ya. Mungkin perlu ditambah itu nanti dicampur jadi satu. Nah, setelah campur jadi satu nanti digunakan. Nah, ini kembali lagi saya ke atas ya para visioner ya. Kita lihat penggunaan ABG adalah 222. Ini mewah. Kalau petani itu ternyata dia mau berhemat, ya walaupun hemat itu tidak kita anjurkan ya untuk tanaman ya. Karena kalau hemat kita kasih pupuk, dia juga hemat memberikan kita hasil. Ya, apakah boleh satu-satu-satu? Boleh saja, ya kan? Satu-satu-satu boleh, ya kan? Dua-dua-dua boleh. Satu-satu-dua boleh, ya kan? Kita sebut dari bio, Degra, dan Maxi ya. Satu-satu-dua boleh, ya. Jadi terserah itu komposisi itu ini adalah hasil yang baik. Kalau mau kasih tiga-tiga-tiga boleh nggak? Karena saya sebagai petani saya mau lebih bagus lagi. Itu lebih baik, ya, lebih baik. Nah, di sini dicampur dengan NPK ya para visioner ya. NPK ataupun pupuk lain, tambahan lain yang sesuai dengan kebutuhan daripada tanaman ya. Kita mau gunakan ini untuk campur ABG aktif ini untuk 2 hektar juga bisa, untuk 1 hektar juga bisa. Tapi ini kita sarankan untuk 1 hektar. Tapi kalau dia pakai aplikasi untuk setengah hektar, boleh nggak? Tentunya boleh. Ya, tidak akan keracunan. Percaya sama saya, itu tanaman tidak akan keracunan. Malah happy tanamannya karena dapat nutrisi ataupun tambahan makanan, stok makanan yang banyak. Nah, untuk sekali pemupukan ya para visioner ya di sini. Jadi kemudian diaplikasikan ke tanah. Ini adalah foliar apa? Ini adalah soil feeding yang tadi saya sudah sampaikan. Jadi ini aplikasi ke tanah. Jadi ABG ini yang utama adalah ini. Jangan kita balik ya para visioner, jangan kita balik, kita hanya jual Degra, kita semprot-semprot, kemudian ABG Bio kita semprot selesai ya. Pertama, itu tidak akan memberikan hasil yang signifikan. Kalau tidak memberikan hasil yang signifikan, maka para visioner akan capek kerja kita. Ya. Kedua, itu juga omsetnya kecil sekali gitu. Ya, kita kalau ABK Degra untuk semprot 1 hektar hanya berapa? Ya kan hanya 50 ribuan. Omsetnya hanya 50 ribu 1 hektar. Ya. Tambahkan bio ya kan 150 ribu 1 hektar. Ya. Sementara penggunaan ataupun aplikasi untuk tanah kita tidak maksimalkan.
Ya selain kita omsetnya kecil para visioner ya, bukan hanya itu, kita tidak semata-mata demi omset besar ya. Kalau demi omset besar kita mungkin kasih aplikasi yang lebih besar, penggunaan yang lebih besar. Petani tersebut tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Kalau petani tidak mendapatkan hasil maksimal, dia hanya termakan dengan isu kita menjual bahwa ini bagus, 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 tetapi dia tidak mendapatkan hasil, itu kita juga tidak baik. Ya, para visioner ya. Yang paling utama adalah petani mendapatkan hasil yang baik kok, ya kan? Karena kita menjual produk yang produktif. Apa itu produk yang produktif? Produk yang bisa menghasilkan produk. Produk yang bisa memberikan hasil kepada hasil pertanian, ya. Produk yang ini ABG sangat menarik adalah produk yang produktif. Ingat kata saya itu, ya, produk yang produktif, produk yang menghasilkan produksi. Ya, ini ABG, eh, ABG, produk ABG kita, ya, produk pupuk. Nah, ini cara pemakaian satu, ya. Ini kalau kita gunakan campur ke tanah. Ada juga para visioner kan tahu ya ABG, apa kita cara pemupukan yang sistem dikocor ya. Dikocor tuh apa? Contohnya kita tanam semangka ya. Kita nggak mungkin gali-gali tanahnya lantas kita kasih pupuk kan. Tanam semangka karena mereka lubang-lubang, eh, pakai plastik itu kan kecil-kecil. Mau nggak mau itu petani biasanya pakai kocor. Jadi pupuk nanti dicampur dicairin, cairnya agak kental gitu ya. Sama, jadi cairan itu yang disiram ke akarnya. Jadi aplikasinya lebih gampang seperti itu ya. Ada juga seperti itu. Kalau itu yang dilakukan untuk pemupukan tanahnya bagaimana? Ya kita lihat ya layar berikutnya. Oke. Nah, di sini ya. Tadi ABG aktif di sini, ini sama tetap prosesnya sama, menghasilkan 70 kiloan ABG aktif. Nah, 70 kilo ini dicampur dengan 100 liter air. Jadi kita pakai tong, masukin 100 liter air, masukin ABG aktif ini, dicampur kita aduk seperti adonan martabak. Heh, adonan martabak yang encer gitu ya. Nah, kita jadi aduk seperti itu. Nah, nanti air yang encer inilah yang kita siram ke tanaman. Jadi kalau ini juga bisa kita praktekkan untuk tanaman pot kita ya, tanaman-tanaman rumah kita juga boleh kita coba praktekkan ya. Ini, jadi sistemnya sistem kocor namanya ya. Sistem kocor adalah dengan cara siram ke akarnya langsung. Nah, ini penggunaan ABG untuk soil feeding, untuk tanah. Ya, oke. Nah, kemudian di sini ada untuk disemprot di daun, ya. Kalau semprot daun itu kita pakai ABG Bio, ya. ABG Bio kita fermentasi pakai gula merah, gula putih, boleh 200 gram, ataupun cucian beras. Kenapa harus pakai gula? Karena gula itu mengandung karbohidrat, itu tempat hidupnya, ataupun gula itu menjadi tempat hidup berkembang biak dengan cepatnya para bakteri itu, bakteri yang ada di ABG Bio, supaya kita perbanyak ya, perbanyak dengan cepat. Karena yang kita jual itu sebungkus itu biangnya, itu biang pupuk ya para visioner ya. Kita perbanyak, kita masukkan eh, gula gula ke dalam air ya, air 1 liter. Kemudian kita masukkan ABG Bio, kita fermentasi di atas 4 jam, 4 jam sampai 24 jam ataupun 48 jam terserah ya. Jadi itu di fermentasi ya, lebih baik di atas 4 jam sudah bisa. Kemudian kita tambahkan ABG eh, di larutan air. Jadi ABG ini, NPK ini yang 250 sampai 500 ini kita berikan jangan di 1 liter ya. Ini mungkin penulisannya nanti perlu revisi. Jangan di 1 liter. Karena 1 liter itu nanti kita akan campurkan ke dalam 50 sampai 100 liter air. Nah, kalau 100 liter air nih kita contoh nih, kita masukkan hasil fermentasi itu 1 liter masuk ke dalam situ, baru kita masukkan ABG, NPK-nya 50 setengah kilo katakan. Setengah kilo ataupun 250 gram kita masukkan ke dalam 100 liter air itu. Nah, 100 liter air itu nanti kita masukin ke tangki.
Kalau tangki itu 15 liter, maka 100 liter itu bisa untuk eh, 6-7 tangki, ya, 6-7 tangki. Jadi kalau kita semprot ke padi contohnya nih, padi kita semprot, itu kita 1 hektar kita membutuhkan sekitar 6 tangki, 6-7 tangki. Jadi satu bungkus ABG ini yang bio ini bisa untuk 1 hektar untuk satu sekali pemupukan. Sedangkan di padi itu ada tulisan saya itu dia memerlukan 6 kali pemupukan, penyemprotan 6 kali. Jadi 1 hektar itu membutuhkan 6 bungkus untuk sampai panen, 6 bungkus. Belum lagi yang ditambahkan dengan yang di tanah itu. Jadi yang dicampur NPK dan pupuk lain itu sebagai aktif itu belum belum termasuk. Jadi hanya untuk penyemprotan saja butuh 6 bungkus 1 hektar. Jadi kalau di lapangan tuh ada teman-teman yang menjual produk, ini 1 bungkus bisa untuk 1 hektar. Betul, 1 hektar, 1 bungkus. Kita juga 1 bungkus 1 hektar. Tetapi untuk sekali penyemprotan. Sedangkan penyemprotan hanya sekali itu tidak cukup. Kita butuh 6 kali untuk padi. Ya, 6 kali penyemprotan. Minimal 5 kali lah itu. Ya. Jadi ini sama gitu sebenarnya. Teorinya sama dengan teman-teman yang lain. Jadi ini eh, melalui penyemprotan ya. Jadi kita semprot langsung ke daun. Nah, penyemprotan ini lebih baik di pagi hari, jangan sampai matahari terbit ataupun di sore hari. Lebih aman di sore hari karena kita ada tambahkan NPK di sini ya. Tambahkan NPK supaya lebih jos ya, NPK mutiara ya, yang larut di air ya. Jangan NPK asal NPK. Ini harus yang larut di air supaya kita bisa semprotkan ke daun. Lebih baik, lebih aman itu di sore hari, jangan di pagi hari. Karena kalau nanti ada kandungan NPK ini ada di daun, kena sinar matahari itu akan akan terbakar, bukan terbakar keluar api ya. Eh, Maksudnya akan melepuh nanti, seperti orang melepuh gitu loh. Jadi daunnya akan layu, akan gosong gitu istilahnya, dia punya daunnya. Jadi lebih baik penyemprotan di sore hari. Nah itu kira-kira penyampaian saya. Jadi ini dikocor ya, ABG bio yang aktivasi ini yang sistem dikocor juga boleh. Jadi hanya menggunakan ABG bio ya untuk penyemprotan ya, untuk tanaman. Oke. Nah, kemudian kita sampai pada kesimpulan bahwa mengapa pupuk ABG itu diperlukan. Jadi, kenapa diperlukan? Karena ABG merupakan solusi menyehatkan kembali lahan pertanian yang sakit. Itu tadi saya sudah jelaskan juga bagaimana cara dia menyehatkan lahan yang sakit, ya. Kemudian mengefektifkan penyerapan hara dari pupuk yang diberikan. Ya, perlu digarisbawahi di sini ya bahwa kita bukan hanya menggunakan pupuk kita, lantas tidak perlu yang lain. Ini ABG kita ini mengefektifkan penyerapan unsur hara dari pupuk yang diberikan. Jadi mengefektifkan gitu loh. Jadi istilahnya kalau saya kasih istilah, kita ABG itu membuat memberikan membuat tanaman itu meningkatkan nafsu makannya. Ya, ABG itu meningkatkan nafsu makan tumbuhan. Ya, kalau tumbuhannya nafsu makan tinggi, ya tentunya akan memberikan hasil yang lebih ya. Kemudian yang ketiga adalah mendukung pertumbuhan vegetatif generatif tanaman. Ya, itu tadi juga sudah saya jelaskan ya. Mendukung pertumbuhannya ya, ada ZPT-nya ya kan. Kemudian melawan dan memutus siklus pertumbuhan patogen tanah. Nah, tadi saya juga sudah jelaskan bahwa dengan mikroba baik ini akan melawan mikroba atau patogen tanah itu ya. Jadi yang jahat-jahat akan dilawan oleh yang baik. Daripada kalau kita tidak pakai ABG ya, kemudian patogen tanah itu akan merajalela ya. ABG ini dapat meredam. Kemudian dirancang untuk penerapan metode I4BO ya, agar mendapatkan hasil yang optimal. Nah, ini saya nanti akan cerita bagaimana ini ABG semulanya dibuat formulasinya, kenapa itu ABG itu ada ya. Nah, itu tidak lain adalah eh,
ABG ini adalah bahan yang dibutuhkan oleh Pak Tualar Simarmata, Profesor, ya. Eh, Beliau adalah tahun 2016 itu adalah inovator terbaik Indonesia. Inovasinya apa? Adalah IPAT BO itu, hasil panen IPAT BO itu jadi meningkat dengan signifikan. Jadi pada tahun 2004 itu, ya, Pak Tualar ini dia sebagai formulator, dia sebagai ahli tanah. Dia ahli tanah ya, bukan ahli pertanian ya kan. Sudah sebenarnya ahli pertanian juga sih ya. Tapi sebenarnya dia menjurus kepada ahli tanah. Jadi dia sangat memahami struktur dan kebutuhan tanah untuk tanaman ya. Jadi beliau juga selalu melakukan penelitian. Sudah ada 140 bahkan sekarang sudah lebih hasil penelitian pertanian beliau. Nah, beliau ini menerapkan ataupun me- menciptakan ya teknologi IPAT BO. IPAT itu apa? Intensifikasi padi aerob terkendali berbasis organik. Ini dari awal saya terlibat dengan beliau, ya. Dari awal beliau mengajarkan kepada saya, ya, mengenai IPAT BO ini, ya. Kemudian karena IPAT BO ini adalah menanam padi dengan metode tersendiri. Jadi yang dijual itu adalah metode penanamannya, bukan produk ya, para visioner ya. Tetapi untuk meningkatkan hasil ini kan dia perlu perlu bahan-bahan pendukung. Salah satunya adalah eh, salah satunya adalah pupuk organik, kemudian pupuk hayati yang dia perlukan untuk meningkatkan eh, membuat hasil IPAR BO ini mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Nah, akhirnya beliau melakukan penelitian, ya penelitian, kemudian yang kan harus ada yang memproduksi produknya ini kan. Harus ada yang produksi. Yang produksi akhirnya siapa? Ya kan, yang produksi adalah diserahkan kepada saya untuk lakukan produksi, melakukan penjualan untuk produk ini, ya, ABG ini. Jadi ABG ini dibuat sesuai dengan kebutuhan beliau sebenarnya, ya kan? Tetapi kebutuhan beliau kan beliau yang lebih tahu. Nah, beliaulah yang formulakan, ya, bahwa kita perlu ini, perlu ini, perlu ini. Makanya dibuatlah ABG, ada ABG daun, ada ABG bunga buah, ada ABG tablet, ada ABG biodegra, ya, ada Maxi, ya. Bahkan waktu itu sampai pengembangan ada ABG untuk nutrisi ternak, ya. Sampai sekarang pun kita ada sebenarnya, ya. Ada untuk nutrisi ternak, ABG unggas namanya, ada unggasnya, ada pecah lagi, unggas pedaging, ada unggas petelur. Kita sampai sekarang masih ada formulanya semua dan itu bagus-bagus semua, ya. Karena unggas ini kalau pedaging sama petelur nutrisi yang dibutuhkan berbeda, ya. Kalau yang pedaging kan meningkatkan dagingnya cepat besar, ya. Kemudian kalau petelur kan supaya produktivitas telurnya makin bagus, ya kan, makin panjang gitu kan. Jadi usia pensiun ayamnya itu bertambah. Kemudian telurnya juga cangkangnya lebih bagus, ya kan, lebih keras. Kemudian telurnya lebih besar. Nah, itu meningkatkan produktivitas. Contohnya ABG unggas. Kemudian ada juga ABG tambak. Ya, sampai saat ini juga masih ada ABG tambak. Banyak yang sudah mendapatkan hasilnya yang bagus. ABG Omni ada omnivora, ya, ada peternak, eh, bisa untuk peternak babi, hewan-hewan omnivora kita namakan ABG Omni. Kemudian ada ABG rumen untuk meningkatkan pertumbuhan pada hewan rumenansia ataupun hewan yang makan rumput-rumputan lah gitu ya. Nah, kemudian ada ABG apa lagi ya? Eh, ya, terlalu banyak sebenarnya range produk itu. Tidak lain produk ABG ini sebenarnya eh, semua hasil penelitian daripada beliau. Karena beliau adalah guru besar di Unpad, maka itu sangat kompeten sekali bahwa eh, dilakukan penelitian-penelitian untuk produk-produk yang bagus. Jadi para visioner, eh,
saya rasa cukup sekian ya apa yang saya sampaikan ya. Nah, kita bisa lihat di sini penerapan APK ini. Lihat di sini baju kuning ada saya nih. Ini sudah berapa tahun yang lalu, berapa puluh tahun yang hampir 20 tahun yang lalu nih. Ya, ini sebagian orangnya juga sudah tidak ada, udah almarhum ya. Ini panen raya di Goa ya, di Malaka Sumedang. Ini baju kuning saya nih. Ya, ini Menteri Ristek sama Sekjen Pertanian itu kalau nggak salah. Nah, ini baju kuning saya ya. Kita kerjasama dengan Kemenristek ya kan, mengembangkan ke seluruh Indonesia. Oke. Nah, ini tim ABG awal nih pasukannya nih. Ya, kita lihat di sini ada tanaman padi yang sangat luar biasa. Pohonnya seperti pohon serai ya, besar sekali. Nah, tetapi ini adalah kalau per pohonnya kita lihat memang besar, tapi hasil secara keseluruhan itu kurang lebih. Karena apa? Karena ini menggunakan jarak tanam yang lebar-lebar, sehingga pohonnya lebih sedikit, tetapi satu pohon itu menghasilkan bulir yang banyak. Nah, seperti ini ya, kita lihat ini, saya ingat ini Pak Oman nih di Sumedang nih Pak Oman ya. Oke. Tanah subur, petani makmur, lingkungan sehat, panjang umur. Terima kasih, saya kira sampai demikian penjelasan dari saya Pak Henry.